Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Jonathan Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang kecerdasan emosi di tempat kerja, saat ini saya akan sharing yaitu topeng-topeng emosi yang perlu Anda ketahui. Saksikan video ini sampai selesai. Topeng emosi atau ketidakjujuran emosi, bentuknya apa saja? Ada namanya topeng kepemilikan, nanti saya jelaskan ya. Ada topeng intelektualitas, ada topeng sosial, ada topeng jabatan, ada topeng impresif, ada topeng moral, ada topeng seksualitas. Nah, ini yang harus coba kita melihat supaya bisa memahami diri sendiri dan memahami orang lain. Topeng kepemilikan. Nah, ini ya, topeng kepemilikan yaitu sumber ketidakamanan emosi ini dipicu oleh takut ditolak, takut dihina ya oleh orang lain atau gengsi. Nah, namanya topeng kepemilikan. Nah, biasanya perilaku yang ditampilkan oleh orang ini, dia menggunakan barang-barang mewah yang berlebih-lebihan dan ditonjolkan. Barang gue orang kaya nih, mobilnya, pakaiannya, kemudian aksesoris yang digunakan. Nah, itu topeng kepemilikan. Yang kedua yaitu topeng intelektualitas. Nah, disinilah sumber ketidakamanan emosi ini yang dirasakan adalah takut dianggap bodoh, kan gitu ya. Nah, biasanya orang ini perilaku yang ditampilkan adalah menggunakan gelar-gelar pendidikan berlebih-lebihan, bahkan rela dengan membeli gelar tersebut ya. Nah, itu topeng intelektualitas. Juga ada topeng yang disebut topeng sosial. Nah, di sini sumber ketidakamanan emosinya itu takut status sosialnya terlihat rendah, takut dianggap rendah. Nah, biasanya perilaku yang ditampilkan di sini adalah membangun teman-temannya, membanggakan teman-temannya yang berpangkat atau artis atau presiden dan orang terkenal yang pernah dia temui atau pernah foto bareng dan seterusnya. Dia bangga dengan teman-temannya yang hebat-hebat tersebut. Nah, ada lagi topeng moral. Yang moral di sini adalah dia dipicu ya, sumber tekanan emosinya itu takut sisi negatifnya terungkap, cemas bila tidak dicintai orang. Topeng moral di sini ya. Dan perilaku yang ditampilkan adalah senantiasa memberikan nasihat-nasihat moral dan banyak mengutip ayat-ayat suci di sini, sahabat sekalian ya. Nah, itu topeng moral yang ketahui. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Topeng impression. Nah, ini sumber ketidakamanan emosi di sini karena takut sisi negatifnya terungkap, cemas bila tidak dicintai oleh orang lain. Nah, itu ya. Lalu apa perilaku yang ditampilkan di sini oleh orang tersebut? Biasanya selalu haus akan pujian, nah, ya. Dan tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang untuk dipuji. Nah, itu sahabat sekalian ya. Lalu ada lagi topeng jabatan. Nah, topeng jabatan di sini sumber ketidakamanan emosinya itu karena merasa kerdil atau minder dan merasa diri tidak berharga bila tidak ada jabatan, tidak ada status jabatannya ya. Nah, perilaku yang ditampilkan di sini adalah berusaha menunjukkan superioritas dan berusaha menjadi yang lebih tahu, lebih hebat dan berharga, jabatan. Nah, lalu yang terakhir di sini topeng seksualitas. Nah, sumber ketidakamanan emosi di sini itu minder dengan kondisi dirinya yang bersifat non fisik dan berusaha menguasai orang lain dengan daya tarik dirinya. Nah, seks adalah alat untuk memanipulasi orang lain. Nah, bagaimana sekarang? Sudah tahu topik-topik tersebut? Nah, topeng emosi bolehkah? Nah, ya, tidak digunakan dalam batas kewajaran mungkin bisa saja. Emosi tidak tinggal diam bila ada potensi yang diabaikan atau nilainya di sini yang bisa muncul ya, sahabat sekalian ya. Dan tapi Anda jangan sampai berlebihan di sini ya. Kelola dengan baik. Setelah Anda mengetahui ya, topeng emosi atau ketidakjujuran emosi, lalu bagaimana mengembangkan sekarang supaya Anda punya kejujuran dalam mengelola emosi Anda? Di sini ya penting ya, kejujuran emosi. Pertama, ya kita mengakui adanya emosi yang tidak menyenangkan. Nah, mengakui ya, terima dalam diri kita ya. Dan
hidup dengan emosi Anda. Nah, sadar dulu sih, mengakui perasaan itu muncul, lalu kemudian menguji keyakinan tentang emosi tersebut. Perlukah saya menampilkan berlebih-lebihan tadi ya, emosi ya, jabatan dan sebagai sosial dan sebagainya gitu ya. Menguji keyakinan tersebut. Nah, tahap ketiga, lalu Anda belajar ambil kendali dan ekspresikan emosi Anda dengan cerdas, begitu ya. Belajar mengekspresikan dengan jujur, tentunya harus tahu etika dan cara yang tepat sekali, sahabat sekalian. Jangan sampai Anda salah menempatkan di sini. Dan keempat, terus melakukan evaluasi diri, meyakinkan diri kita apa akibatnya kalau emosi tidak diekspresikan secara jujur. Ya, nah, ini belajar namanya juga mengelola emosi Anda. Nah, memang diperlukan, tapi sekali lagi lebih baik dan menjadi diri Anda yang otentik, asli diri kita. Nah, ini kan butuh kedewasaan segi emosi Anda. Nah, akhirnya muncul nanti dalam citra diri Anda, punya self image, punya konsep diri yang kuat, ya self konsepnya, dan punya jati diri yang baik, true self-nya. Nah, ini penting sekali dalam emosi. Jadi sahabat kalian, bisa muncul kejujuran emosi Anda, lalu tapi Anda harus bisa manage dengan baik supaya Anda makin matang dewasa. Jadi akui perasaannya, menguji keyakinan tentang emosi tersebut, ambil kendali dan evaluasi diri Anda, tunjukkan bahwa Anda memang orang sudah dewasa, mampu mengolah emosi Anda. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan selalu sukses. God bless you.